Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menolong kami agar dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Markus 5 ayat 21 sampai 34. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau telah melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tema kita, Allah berkuasa atas penyakit dan maut. Saudara-saudaraku, sakit merupakan pengalaman manusiawi, walaupun tidak ada manusia normal yang menginginkan untuk sakit. Namun setiap manusia niscaya pernah, sedang dan atau akan merasakan sakit, bahkan meninggal dunia, sebagaimana dialami anak Yairus, kepala rumah ibadat, dan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dari kisah yang disaksikan oleh kitab Injil Markus, di mana seorang wanita memperoleh kesembuhan hanya dengan menjamah jubah Yesus. Sungguh kejadian yang luar biasa. Tentu ini satu hal bagaimana Yesus memberikan kesembuhan dengan hanya menjamah jubahnya dengan sembunyi-sembunyi. Tidak seperti yang dilakukan Yairus, datang di hadapan Yesus dan meminta secara langsung. Kalau kita lihat kisah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, tentu penderitaannya sungguh sangat berat. Bahkan
Markus menjelaskan keadaannya makin memburuk. Bisa jadi fisiknya sudah sangat kurus. Sungguh penderitaan yang sangat berat. Dan juga penderitaan ekonomi, di mana Injil Markus juga menyaksikan dengan tegas mengatakan bahwa semua yang ada pada perempuan ini sudah dihabiskan untuk berobat. Tentu tidak menutup kemungkinan yang dimilikinya hanya tinggal pakaian yang melekat pada tubuhnya. Dan terlebih lagi penderitaan fisik. Bagi orang Yahudi, pendarahan merupakan satu hal yang najis. Dikatakan dalam Imamat 15 ayat 25, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dia menghindari orang-orang atau orang-orang yang menghindari dia supaya tidak ikut tercemar. Bukan hanya itu, perempuan ini pun dilarang untuk beribadah. Bahkan sebenarnya dia harus tinggal terasing menurut Bilangan 5 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, yang menarik, perempuan ini tetap berharap kepada Tuhan. Dalam kesabaran dan pengharapannya, dia percaya ketika dia bertemu dengan Yesus, dia akan mendapatkan kesembuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika di tengah jalan, perempuan yang telah 12 tahun sakit pendarahan ini meyakinkan dirinya bahwa dia berkata, asalku jamah jubah Yesus, dia akan mendapatkan kesembuhan. Saudara-saudaraku, perempuan ini yakin, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita lihat, tentu betapa besar imannya. Dalam Injil Lukas menyebutkan dengan istilah menjamah jumbai jubahnya. Sebelum itu belum ada kisah tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus yang dikaitkan dengan jumbai jubahnya. Yesus menyembuhkan banyak orang hanya dengan perkataan dan jamahan tangannya. Oleh sebab itu, usaha perempuan itu untuk memperoleh kesembuhan dari Yesus hanya dengan perantaraan jumbai-jubahnya adalah sesuatu yang baru. Entah penyebabnya karena keadaannya yang mungkin terlalu berat untuk berdiri dan menemui Yesus, atau banyak orang yang menghalanginya, atau karena ia tahu akan janji firman Tuhan. Apapun alasannya, semuanya justru menguatkan, dan perempuan itu sangat beriman. Kita bisa membahasakannya dengan satu kalimat, jangankan ucapan dan jamahan tangannya, jumbai jubahnya pun cukup untuk menyembuhkan penyakitku yang parah ini. Kita melihat perkataan Yesus tentang perempuan itu. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pernyataan Yesus yang menegaskan bahwa perempuan tersebut beriman tidak perlu disanggah lagi. Sebab Yesus pasti tahu bahwa perempuan itu memang melakukannya dengan iman. Pernyataan Yesus ini sekaligus untuk mengajar orang-orang di sekitarnya, terutama murid-muridnya, dan seorang utusan dari keluarga Yairus, kepala rumah ibadat yang anaknya sakit, bahkan sudah meninggal itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, kalau kita melihat bagaimana iman yang ditekankan di sini, dalam kata iman, yaitu mempercayai dan mempercayakan. Perempuan yang beriman kepada Yesus tersebut mempercayai bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya.
Dia juga mempercayakan penyakit dan kesembuhannya kepada Yesus. Dia tidak lagi mempercayai dan mempercayakan pada kekuatannya sendiri. Jadi saudara-saudaraku, kita melihat daya kuasa ilahi Yesus sanggup menyembuhkan. Itulah yang kita lihat. Mari kita belajar setiap saat untuk selalu berusaha dengan penuh harapan dan dalam kerendahan hati mengakui segala keterbatasan kita di hadapan Tuhan dan percaya bahwa kasih-Nya sungguh besar dan berlimpah kepada kita. Yesus akan memberikan kesembuhan jasmani maupun rohani melalui kuasa ilahi yang ada padanya. Kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan, memiliki Allah di dalam Yesus, di mana Dia sanggup mengatasi semua persoalan hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita percaya kepada Tuhan. Seperti perempuan yang disembuhkan ini, percaya kepada kuasa Yesus. Seperti juga Yairus, kepala rumah ibadat itu, percaya akan kuasa Yesus yang dapat menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Dan lebih dari itu, Yesus sungguh membangkitkan anak Yairus yang berumur 12 tahun itu menjadi hidup kembali. Saudara-saudaraku, kita melihat bahwa ketika kita mengalami suatu persoalan hidup, apakah itu penyakit, apakah itu pergumulan berat, apakah itu tekanan kehidupan yang menekan hidup kita, yakinlah Yesus sanggup berkuasa menurunkan belas kasihan-Nya untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, datanglah kepada Yesus, carilah pertolongan hanya kepadanya. Jangan khawatir dan takut dan ragu-ragu, tapi percaya sepenuhnya akan kuasa Yesus yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, dan yang menghidupkan. Karena kita tahu Allah kita dalam Yesus berkuasa penuh atas semua masalah persoalan hidup kita. Mari berdoa. Terima kasih Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami percaya dan terus beriman kepada Engkau saja. Sebab kami tahu Engkau mampu menolong kami untuk mengatasi setiap permasalahan dan penderitaan kami. Dalam nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.